welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang perbandingan berbalik nilai. Disimak sampai selesai ya anak-anak. Konsep dari perbandingan berbalik nilai adalah jika perbandingan semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Dan jika perbandingan semakin kecil, maka nilainya semakin besar. Rumus untuk perbandingan berbalik nilai yaitu banyak yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang diketahui per perbandingan yang ditanyakan dikali dengan banyaknya yang diketahui. Kita masuk ke contoh soalnya yuk. Sebuah kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, tentukan kecepatan rata-ratanya. Baik anak-anak, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal cerita tersebut, kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal cerita. Diketahui, kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Berarti waktu itu adalah 5 jam. Membutuhkan kecepatannya 56 km per jam. Kemudian diketahui juga bahwa ada sebuah kereta dapat menempuh dalam waktu 4 jam. Nah, namun kecepatannya berapa? Nah, itulah yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kecepatan kereta api yang dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam. Berarti bisa ditulis dengan kecepatan dalam waktu 4 jam. Berapa kilometer per jam? Oke, mulai kita selesaikan. Di sini yang dapat kita bandingkan adalah waktunya ya anak-anak. 5:4. 5 jam banding 4 jam atau 5:4. Untuk lebih mempermudah mungkin ditulis dengan membedakannya gitu ya anak-anak. W1, W2 berarti ini kecepatan 1. Perbandingan waktu yaitu adalah W1 banding W2. 5 jam banding 4 jam atau 5:4 perbandingannya. Kemudian kita buat rumus sesuai dengan cerita ini. Rumus yang kita gunakan adalah rumus umum perbandingan berbalik nilai tadi ya anak-anak, yaitu banyak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kecepatan dalam waktu 4 jam. Boleh tidak ini berarti yang ditanyakan itu adalah K2? Boleh kan ya anak-anak disebut dengan ini? Ya, boleh. Berarti K2 sama dengan, tadi triknya untuk menulis perbandingan yang diketahui itu paling akhir saja.
kita tuliskan dulu di sini adalah perbandingan yang ditanyakan. Berarti perbandingan W2 ya anak-anak. Kemudian di sini adalah banyak diketahui. Ini kecepatan pertama yang sudah diketahui. Berarti di sini adalah perbandingan W1 sama dengan W1 adalah 5 per W2 4 dikali kecepatan kereta pertama 56 km per jam sama dengan coret bagi 41 dibagi 4 14 5 kali 14 70 km per jam. Nah, jadi kecepatan dalam waktu 4 jam itu adalah 70 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata yang dibutuhkan dalam waktu 4 jam adalah 70 km per jam. Nah, coba kita masukkan di sini anak-anak yang sudah diketahui. 5 jam itu butuh kecepatannya adalah 56 km per jam. Sedangkan untuk 4 jam itu butuh 70 km per jam. Jadi konsep dari perbandingan berbalik nilai tadi sudah terbukti ya anak-anak. Perbandingan semakin besar maka nilainya semakin kecil. Perbandingan semakin kecil maka nilainya semakin besar. Coba kita pikirkan dengan logika kita. Kalau anak-anak pengen cepat sampai di tujuan, otomatis membutuhkan kecepatan yang tinggi. Sedangkan kalau pengen lebih lama sampai di tujuan 5 jam, berarti kecepatannya kurang dari 70 km per jam. Bisa dipahami anak-anak? Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Baik anak-anak, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Jumlah pekerja, Ibu singkat dengan P, pekerjanya ada 25 orang. Dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Nah, untuk mempermudah kita tulis dengan P1W1. Ini setara ya anak-anak. Kemudian jika jumlah pekerja itu ditambah dengan 5 orang, berarti Ibu anggap menjadi P2. P2-nya sekarang berarti menjadi berapa anak-anak jika ditambah 5 orang? Berarti menjadi 30 orang. Dari yang semula adalah 25 orang, ditambah 5 orang menjadi 30 orang. Berarti jumlah pekerjanya semakin banyak. Kalau di logika anak-anak, jumlah pekerjanya semakin banyak itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu lebih lama atau lebih cepat? Lebih cepat ya anak-anak, lebih cepat berarti nanti bisa selesai dalam waktu kurang dari 60 hari. Kira-kira berapa? Maka yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
berarti W2-nya ya anak-anak. Bisa kita tulis sederhanakan di sini, berarti W2-nya itu berapa hari? Anak-anak paham tidak dengan penulisan seperti ini? 25 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Sedangkan 30 orang itu dapat menyelesaikan dalam berapa hari? P1 pasangannya dengan W1. P2 pasangannya dengan W2. Jelas ya anak-anak? Baik, kita selesaikan. Kita lihat dulu perbandingannya. Yang dapat kita buat perbandingan itu adalah dari jumlah pekerja. Berarti perbandingan pekerja sama dengan P1 banding P2. 25 orang banding 30 orang. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 5, yaitu 5 banding 6. Nah, perbandingannya adalah 5 banding 6. Sekarang kita buat rumus sesuai dengan cerita. Banyak ditanyakan, yang ditanyakan adalah W2 sama dengan, di sini adalah perbandingan diketahui, nanti saja. Kita tuliskan yang di bawah dulu, perbandingan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah W2, berarti perbandingannya adalah pekerja 2 atau perbandingan P2. Yang sama adalah ini anak-anak. 2, 2. Samanya di situ. Kemudian dikalikan dengan banyak yang diketahui, W1. Berarti di sini adalah perbandingan dari W1 berarti adalah P1. Nih. 1, 1. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan. Kita masukkan perbandingan P1 adalah 5 banding 6 kali W1 adalah 60 hari. Sama dengan bagi 6 1, bagi 6 10. 5 kali 10, 50 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 50 hari. Terbukti anak-anak lebih cepat. Ternyata ketika pekerjaan itu dikerjakan dengan orang yang lebih banyak, membutuhkan waktu yang sangat sedikit supaya lebih cepat selesai. Begitu sebaliknya, jika pekerjanya itu hanya sedikit, maka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Oke anak-anak, semoga mudah dipahami ya. Pembangunan suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 12 hari, maka berapa pekerja yang perlu untuk ditambahkan? Baik anak-anak, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Suatu rumah dikerjakan selama 15 hari, berarti waktu ya anak-anak, 15 hari.
dilakukan oleh 8 pekerja. Pekerjanya ada 8P, 8 orang. Kemudian pemilik ingin menyelesaikannya dalam waktu 12 hari. Berarti W sama dengan 12 hari. Berarti ingin menyelesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Otomatis jumlah pekerjanya harus ditambah atau dikurangi atau tetap ini anak-anak? Ya, pasti harus ditambah. Berarti nanti hasilnya pasti lebih dari 8. Namun, oke, kita anggap ini adalah W1, berarti ini adalah P1. Ini W2. Ditanyakan berapa pekerja yang perlu ditambahkan. Nah, cermati betul apa yang ditanyakan anak-anak. Berapa pekerja yang perlu ditambahkan? Berarti penambahannya berapa orang? Berarti untuk mencari berapa yang ditambahkan, berarti kita harus tahu berapa orang sih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 hari ini. Nah, ini P2-nya harus kita cari tahu dulu kan ya anak-anak. Sebelumnya kita tulis perbandingannya. Perbandingannya adalah W1 banding W2. Perbandingan waktu. W1 banding W2 sama dengan 15 hari banding 12 hari. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3, yaitu 5 banding 4. Perbandingannya adalah 5 banding 4. Baik, untuk mencari banyak pekerja yang perlu ditambahkan, kita harus mencari P2 terlebih dahulu. P2-nya berapa? P2 sama dengan perbandingannya adalah waktu 2, berarti W2. Banyak diketahui adalah P1, berarti di sini adalah perbandingan W1. 2, 2, 1, 1. Sama dengan perbandingan W1 adalah 5 banding 4 dikalikan dengan P1, 8 orang. Sama dengan bagi 4, 1 bagi 4, 2, 10 orang. Hati-hati anak-anak, ini bukanlah jawabannya. Ini adalah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 hari. Adalah 10 orang. Sedangkan yang ditanyakan adalah pekerja yang perlu ditambah. Jika tadi sudah punya 8, maka perlu ditambahkan berapa untuk mencapai 10 orang? Ya, 2. Jawabannya adalah 2. Pekerja yang perlu ditambah sama dengan 10 orang dikurangi 8 orang sama dengan 2
orang. Jadi banyak pekerja yang ditambahkan adalah 2 orang. Nah, seperti ini anak-anak. Harus cermat, jangan terlalu buru-buru untuk menyelesaikan soal cerita. Fokus dengan apa yang ditanyakan ya anak-anak. Jawabannya adalah 2 orang. Paham ya anak? Terima kasih anak-anak sudah menyimak video dari Ibu. Sampai bertemu di video selanjutnya.